maksud dan tujuan didirikan. Yayasan ini adalah PURI sebagai media memfasilitasi tentang pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Untuk itu kami berusaha untuk membangun Yayasan Perikawan Ubud sebagai mandat dari ayahanda kami agar nantinya yayasan ini bisa mengembangkan dirinya untuk bisa mengabdi kepada masyarakat, juga bisa mempelajari beberapa hal yang menjadi warisan daripada leluhur kami. Om Swastiastu. Selamat siang dan selamat datang di Peluncuran Buku Sastra Saraswati Sewana. Tepatnya hari ini adalah hari Rabu 20 Oktober 2021. Kita berkumpul di Isi Denpasar dalam suasana yang bahagia, ganteng, cantik ya. Walaupun secara terbatas. Betul sekali. Dan senang sekali ada saya Ovi Diandra. Dan ada saya juga Dodio Sandra. Tapi tenang saja, untuk Anda tamu undangan yang memang terbatas tidak bisa hadir bersama kami, Anda bisa menyaksikan tayangan ini di YouTube channel kami di Puri Kauhan Ubud TV. Ya, jadi semua acara sampai nanti jam 4 sore akan lengkap kita tayangkan. Betul, karena kita tahu sendiri acara ini diselenggarakan tentu memiliki tujuan untuk membukukan karya-karya yang masuk dari ajang sastra Saraswati Sewana. Betul, ajang yang perjalanannya cukup panjang dari workshop, ada pendaftaran, pengumpulan, sampai karya terpilih dan juga penyerahan hadiah. Dan hari ini semua itu dikumpulkan tentu saja untuk menjaga tradisi, menyelamatkan peradaban dan juga menyembuhkan peradaban dari 30 karya terbaik di 6 kategori. Maka dari itu sebelum kita masuk ke acara peluncuran buku, izinkan saya mengundang Anda para hadirin yang ada di sini untuk berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan Kidung Pengarcana Ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan yang dibawakan oleh Ida Ayu Wayan Prihandari.
Swastiastu. Jani yang ulun Ria pada padmanira dalam Sri Akrasna kapakiasan sirawas nuanggal riawias nuabawan nyakrawrati areng pualiana Bali mawahyakang nagarani sangaskara wialwati yakde tatabawan tatabuan saksat banawanu waluh sagar mogasih maka pangasraya Raja Mong Raja niat yang raksa kuala sandan magahang satria mahotama dharma agama manganagar
Rahayu sabuan larad larani ngajan moga dirgayasa muangayasa nyok semaratu Riang haradaya siadi rasdu Om Santi 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 Om. Baik, acara masih berlanjut seperti kita bahas tadi. Kiprah dari Puri Kauhan Ubud tentu saja sangat luar biasa. Buktinya hari ini kita ada di sini untuk mendokumentasikan buku-buku yang sudah diikutsertakan dari 30 pemenang terbaik kemarin dari 6 kategori. Betul. Dan di samping itu juga kalau kita sedikit melihat sosial media dari Puri Kauhan Ubud itu ada kegiatan Mai Mobasa Bali. Betul, Doi. Ada comic strip juga. Kartun strip agar Nah, mudah kartun. diingat ya. Itu dia. Dan beberapa musisi-musisi Bali yang kemarin merilis lagu mereka berbahasa Inggris, tiba-tiba juga merilis lagu berbahasa Bali. Ini adalah salah satu hal yang memang seperti salah satu tujuannya tadi melestarikan dan juga membuat ke arah yang lebih baik. Betul, dan tentu saja ada berbagai alasan mengapa kegiatan ini terselenggara, Doi. Maka dari itu untuk mengetahui alasan tersebut, izinkan saya mengundang Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud sekaligus memberikan sambutan Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siddham, Om Saraswati Dipate Nama. Yang saya hormati saudara saya, mentor saya, staf khusus Presiden Republik Indonesia, bidang kebudayaan, Bapak Soekardi Rinakit. Sane kesumayang titiang para penglingsir Puri Agung Ubud, Cukodo Putru Sukwati, para penglingsir sahe anggo Puri Kawan Ubud, sane wangyang titiang, para penglingsir anggo griya, sane preside ngamiletena acara puniki, saking virtual, terkhusus Mahaguru titiang Ide Aji Wayan Granoke, Titiang juga menyapa dan menyampaikan salam hormat ke Guru Ima Dedegung dan Wayan Sregik, 3 legend yang masih tetap berkreasi di abad millennials. Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, Profesor Dr. Kun Adnyana, para wakil rektor dan juga para senior di ISI Denpasar, Profesor Wayan Rai, yang saya hormati. Yang saya hormati para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Bali yang mewakili di sini saya lihat Bapak Rektor Unud. Selamat Pak. Bapak Rektor Undiksa, Bapak Rektor HUAN I Gusti Bagus Sugriwa, Bapak Rektor Universitas Bali Internasional, Bapak Rektor Universitas Mahasaraswati atau yang mewakili, Bapak Rektor Universitas Dwi Jendra atau yang mewakili, Bapak Rektor Universitas Warmadewa atau yang mewakili, ini sama-sama Kagama wakilnya nih. Kemudian Bapak Rektor Universitas
Pendidikan Nasional Undiknas, dan juga Bapak Ketua Staf Negeri Empu Kuturan yang jauh-jauh dari Singaraja, selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Para kepala lingkungan dan klien adat sekelurahan Ubud yang bisa hadir pada hari ini, para semeton atiti sareng sami sane tresna sihentitiang. Sesanti yang ayu bahagia maduluran puja pangastuti katur ring linggi hide sang yang para mekawi maka diring hide sang yang Aji Saraswati santukan majanten sangkanin asih pasuecan ide betar sami ratu ide dani sareng sami kalih titiang praside mapupul iriki mapadu wedane ring galah sane becik pudiki maiketan ring acara peluncuran buku sastra Saraswati Sewana sane kawentanan oleh Yayasan Purikawan Ubud. Para atiti sareng sami, hari ini adalah hari yang sangat istimewa, purnama kelima bersamaan dengan Buddha Wage Wuku Warigadian. Titiang mengutip apa yang semalam disampaikan oleh Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Bali Ketut Sumarto, mudah-mudahan sudah hadir di sini. Buddha nemu purnama tersebut disebut dengan Buddha kembang. Ada pula yang menyebutkan Buddha nadi. Kembang berarti mekar, merekah, ceria, cerah dan ceria. Layaknya bunga mekar, merekah, cerah ceria, begitu tenang dan damai, dan bahagia muncul alamiah dari dalam kedalamannya sendiri. Yang mekar, merekah, cerah ceria, tenang dan damai, dan bahagia muncul alami dari dalam kedalamannya sendiri dinamakan Buddha. Ternyata Buddha Pak John, ini Pak John Kuto sudah hadir. Buddha itu muncul merekah dari dalamnya sendiri, tidak ubahnya bulan purnama sempurna. Begitulah kira-kira transformasi Buddha kembang atau Buddha nadi itu, tenang dan damai, bahagia cemerlang, gilang gemilang. Momentum Buddha kembang ini sungguh dimaknai sebagai kesempatan emas untuk menyadari sambungan tali rasa kalbu, kata Pak Ketut, antara pertiwi, tanah, tubuh, dan candra. Karena hari itulah maka kita bisa merefleksikan bersama, dan hari ini kita tahu bahwa hari super spesial dan Purikawan Ubud mempersembahkan 3 buku kepada masyarakat Bali, khususnya para sujana di perguruan tinggi. Hadirin yang saya muliakan, ada 3 buku yang kami persembahkan. Buku pertama berjudul Sastra Saraswati Sewana, Pemarisuda Gering Argung, karya-karya terpilih. Buku ini memuat karya terpilih dan karya nominasi para peserta ajang kreasi sastra Saraswati Sewana. Karya-karya yang diterbitkan dalam buku itu meliputi 5 karya terbaik dan beberapa karya nominasi peserta sastra Bali modern, puisi cerpen dan 1 untuk anak-anak, serta 5 karya terbaik beberapa karya nominasi peserta sastra Bali klasik, kekawin, kidung dan geguritan. Buku kedua adalah Mulat Sarira untuk Bali Bangkit, Publik Bagan di Masa Pandemi. Buku ini memuat rangkaian publik bagan virtual, diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Yayasan Purikawan Ubud selama pandemi. Ada 7 tema yang dibahas dalam 7 kali acara publik bagan virtual yang menghadiri beberapa narasumber. Tema-tema yang diangkat memang terkait dengan pandemi, Gering Agung COVID-19, kajian kesehatan dan teks tradisi. Ini kita melihat dari kacamata kajian ilmu kedokteran dan sekaligus teks tradisi yang ada dalam masyarakat Bali mengenai COVID, Gering Agung. Kemudian kita juga membahas menjaga kesehatan jiwa di masa pandemi, karena kita tahu dampak pandemi itu tidak hanya membuat kita mengalami masalah kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan jiwa. Angka bunuh diri saya kira semakin meningkat di masa pandemi, dan baru beberapa hari yang lalu di Ubud terjadi peristiwa bunuh diri juga yang dilakukan oleh warga negara asing.
Ini menunjukkan pandemi itu punya dampak yang luar biasa pada kesehatan dan juga kehidupan ekonomi kita dan juga memukul kesehatan jiwa kita. Kita juga membahas jejak sejarah wabah di Bali. Saya kira ini sesuatu yang menarik karena wabah itu ternyata bukan sesuatu yang baru. Kita punya gelombang wabah, kita punya sejarah flu Spanyol, dan kita tahu ada beberapa sejarah wabah tentang penyakit pes yang menyerang Nusantara termasuk juga di Bali. Kita juga membahas mantra, yantra, tantra, dan karma di masa pandemi. Kita juga mengangkat tema mapitulung atau saling membantu di masa pandemi. Kemudian juga kami bicara soal masa depan Bali di masa next pandemi atau post pandemi, menjelajahi well-being ekonomi dan juga wellness tourism. Dan terakhir kami juga menginisiasi tahun lalu, ini sudah suatu launching yang saya kira cukup spektakuler karena banyak menteri yang terlibat di dalam launching Bali Bangkit ini. Gubernur Bank Indonesia dan juga Ketua Dewan Komisioner OJK. Semua dari diskusi ini kami rekam dan kemudian kami terbitkan di dalam buku ini. Buku ketiga adalah Mai Mebasa Bali. Buku ini memuat karya-karya pemenang lomba kartun strip bertema Mai Mebasa Bali. Mai Mebasa Bali merupakan event Yayasan Purikawan Ubud yang mengkampanyekan penggunaan bahasa Bali kepada masyarakat luas. Seperti disampaikan oleh MC tadi bahwa dengan Mai Mebasa Bali ternyata juga bisa diikuti dengan pendekatan pop culture oleh teman-teman kita musisi yang dulunya sering menggunakan bahasa asing, kemudian bisa menggunakan bahasa Bali di dalam lirik-lirik lagunya. Hadirin yang saya hormati, peluncuran buku ini membuat ya sekerti kami di Purikawan Ubud menjadi jangkep, mulai dari konservasi, digitalisasi yang kita sudah lakukan 4 tahun yang lalu, melangkah ke apresiasi, kreasi, dan sedikit provokasi, kami sebut provokasi, dan publikasi sastra. Nah, jadi kami jangkep puniki. Sugeng rawuh, rajang rawuh, aji granda oke, reng Arab tuh, reng ajeng. Nggih. Energi kami semakin berlipat justru di saat pandemi, karena pandemi itu memberikan kesempatan bagi kami untuk mulat sarire. Mengutip karya Mas Kardi, kita harus kembali ke akar terdalam pengetahuan, karena semua akar pengetahuan itu yang terdalam adalah kemanusiaan. Kita memang harus menghidupkan budaya literasi, budaya membaca, menulis, dan berpikir kritis. Tetapi menurut saya bukan sekedar budaya literasi, tetapi kita harus melangkah lebih jauh, karena apalagi kita tahu Bali dalam istilah Gunayasa ini mungkin hadir di sini sebagai jinang sastra, tempat menyimpan warisan yang telah ditulis leluhur kita di masa lalu, sebagai ruang untuk menciptakan kreasi-kreasi sastra yang baru. Jadi menurut kami budaya literasi itu perlu diperkuat, bukan budaya sensasi. Sekarang ini karena media sosial sangat mengubah gitu. Sekarang orientasi orang adalah viewer, like, klik, dan subscriber. Jadi ini adalah satu fenomena yang baru dari masyarakat kita dan kita harus mentransformasi lagi budaya baru, yaitu budaya membaca dengan cara-cara yang baru. Oleh hidup pedada Made Sidemen kita selalu diajarkan untuk nandurin karangawak, menyemai di ladang diri dengan samudera pengetahuan yang tanpa tepi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagi kami Yayasan di Purikawan Ubud, kita tidak boleh berhenti hanya pada merayakan budaya literasi. Harus dilanjutkan menjadi budaya aksi atau budaya etik yang bersendikan sila krama, ajaran kesusilaan yang termuat dalam karya sastra. Banyak ajaran leluhur dan kearifan yang termuat dalam karya sastra itu tidak akan berguna, tidak bermanfaat kalau kita tidak mewujud dalam kehidupan kemanusiaan kita. Sehingga akhirnya sastra itu harusnya membadan dalam hidup, dalam tubuh, dalam kehidupan sehari-hari. Saya bertanya apa yang kita sebut sebagai sastra yang
membadan itu ternyata ada istilah yang bisa kita gunakan, yaitu sastra paraga atau sastra wadi, di mana sastra itu tidak berhenti pada teks tetapi sudah masuk ke dalam tubuh, masuk dalam pikiran, masuk di dalam ucapan, dan masuk dalam tindakan. Itulah yang kita sebut sebagai sastra paraga, sastra wadi yang harus kita wujudkan. Dari sastra paraga itulah kita melangkah lebih jauh, bukan hanya untuk kepentingan individual, menjadi sastra dresta, menjadi kebijakan, aturan-aturan atau konsensus hidup bersama yang berbasiskan pada sastra, berdasarkan pada pengetahuan. Dalam teori-teori modern ini sering disebut dengan evidence-based policy atau knowledge-based policy, yang sama artinya bahwa kita harus menggunakan sastra sebagai bantang untuk membangun satu kebijakan atau konsensus hidup bersama. Para atiti sareng sami, atas nama Yayasan Purikawan Ubud, Titiang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak tertua kami Bapak Sukardi Renakit yang tidak pernah berhenti mengulurkan tangan membantu kami di Yayasan Purikawan Ubud, Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar yang mudah-mudahan bukan hanya menjadi Institut Seni Indonesia Denpasar tapi Institut Seni Indonesia Bali, begitu ya. Iya. Yang menyambut dengan luar biasa inisiatif yang muncul dari hari ini, bahkan nanti akan ada MOU ditandatangani antara Yayasan Purikawan Ubud dengan Institut Seni Indonesia. Ini satu langkah yang harus kita dorong bersama-sama agar inisiatif antara perguruan tinggi dengan civil society, kalangan masyarakat itu semakin kuat. Saya juga mengucapkan terima kasih pada narasumber Profesor Adrian Pickers dari Sydney University yang hadir secara virtual. Kemudian Dr. Gray McRae, ini sebenarnya orang yang tidak jauh dari kami di Purikawan karena riset beliau banyak dilakukan di Ubud dari Selandia Baru. Pak Jen Kuto, terima kasih Pak Jen. Pak Jong pernah lama sekali bersama kami di Purikawan Ubud. Jadi beliau ini adalah keluarga kami juga di Purikawan Ubud dan mengikuti dari waktu ke waktu aktivitas yang diselenggarakan oleh Purikawan Ubud. Para juri Sastra Saraswati Sewana yang sangat luar biasa kontribusinya, Pak Windu Sancaya, Pak Wayan Suteja, terima kasih, Pak Ketut Sumarte, Ibu Mas Ruscita Dewi, terima kasih banyak. Kemudian Gunayase, Dharma Putra dan juga Supartika, terima kasih anak-anak muda yang luar biasa yang membantu kami juga dalam proses penerbitan buku ini. Kemudian Mbok Layu Laksmi yang terus bersama kami, baik dalam pentasih maupun hari ini. Kemudian juga kami terima kasih pada Yayasan Bumi Bajir Sandi, puniki hasil didikan dari Haji Granoko luar biasa sekali. Dayu Wayan Arya Setiani, kemudian juga ada Kamila Andini yang memberikan izin video teater seni skala ini diputar hari ini, dan berbagai pihak yang membantu dari awal sampai akhir kegiatan di Purikawan Ubud, Bliru Dolop Detu, Jenggo Paramarta, Gus Martin dari komunitas Bok-Bok Komedi Kartun, Dewayu Teguh Mahasari, Sures Kumar, Marisa, Gita, Yakob, Alor dan lain-lainnya. Kadia sapunike Presida Antuk Titiang Matur, Nenten Lali Titiang Lungsur, Gangrene Pangampura, Majanton sejeroning daging atur titiang wenten basa basite, sane nenten mandut ring sejeroning pekayun Ratu Ida dan Sareng Sami, punike taler titiang ngangganin prawatake nunas agung Pangampura sekirang antuk titiang nyangre, sepemargin acara puniki wenten sane kirang miwahiwang. Maka wasananing atur puputan titiang antuk para musanti. Om Santi 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 Om. Membahas Bali memang identik dengan seni dan juga budaya tentu saja Doi. ya. Membahas anak muda, anak-anak muda Bali boleh mendengarkan Justin Bieber, boleh mendengarkan Miley Cyrus atau kalau siapa. Indonesia juga Raisa, Gigi, Tompi. Betul, Rich Brian, Nicky. Tapi yang saya lihat adalah teman-teman saya yang kuliah di ISI Denpasar,
Mereka nongkrong di coffee shop, nongkrong di mall, tapi begitu giliran nari, mekidung, metabuh, semuanya bisa dilakukan. Aduh, Itulah hebatnya. Sebagai anak muda saya jadi malu ya Do ya. Dan itu yang harus sebenarnya kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ari tadi, dan tentu saja sudah dimulai oleh saudara-saudara kita dari Puri Kauhan Ubud. Betul, dan tentu saja sebagai tuan rumah yang tentunya hari ini sudah memberikan yang terbaik, kita ada di ISI Denpasar, izinkan saya mengundang sekaligus memberikan sambutan dari Rektor ISI Denpasar, Profesor Dr. Wayan Kun Adnyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita bersama, Rahayu. Sane Kusumayang Titiang, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Dr. Anak Agung Ngurah Ari Dwipayana, Taler Pembina Yayasan, Anak Agung Bagus Hari Bramanta, Kesarangin sami keluarga besar Puri Kauhan Ubud. Sane Kusumayang Titiang Taler Panglingsir Puri Agung Ubud, Cukordo Gede Raka Sukawati yang taler Dewan Pembina, Dewan Penyantun Institut Seni Indonesia Denpasar. Para panglingsir tokoh budaya Idewayan Oko Grenoko, Pasongkoto, Taral Koleha Titiang Sami, Rektor Universitas Udayana, Profesor Gede Antara, Profesor Universitas Hindu Gusti Bagus Sugriwa, Profesor Ngurah Sudiana, Profesor Sri Subawo, Rektor Undiknas, Taler Sanengangganin, Rektor Universitas Warmadewa, Mas Saraswati, Taler Sekolah Tinggi Agama Hindu, Semeton Titiang Dr. Swindio. Para pamilet acara peluncuran buku Sastra Sarasasti Sewana sane banget tresna sihin Titiang. Ledangan Titiang ngangge bahasa Indonesia. Jadi begitu uluran ide cemerlang disampaikan oleh tokoh kita, Anak Agung Ngurah Ari Dwipayana, tentu juga di dalamnya sahabat kita bersama, Dr. Soekardi Renakit, yang menjadi bagian dari, saya kira ini gerakan kesadaran untuk mengembalikan sastra sebagai ibu sekaligus hulu etos laku keseharian kita dalam menata masyarakat dan juga memajukan Republik ini. Jadi kita tidak bisa serta-merta terlena oleh obsesi kemajuan yang ditawarkan teknologi yang sebagian besar kita import, tapi kita abai menjejakkan kaki dan imajinasi kita pada kasana sastra yang menjadi bangunan konsensus imajinasi tentang kebangsaan Indonesia. Jadi saya kira inisiatif yang sudah dilakukan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud itu hal yang bagi kami di ISI Denpasar adalah contoh sekaligus tauladan untuk kita mengembalikan bagaimana poros imajinasi kita berangkat dari kekayaan kasana sastra Nusantara kita. Jadi begitu ada perayaan sekaligus arena bertemunya gagasan tentang bagaimana kita memuliakan sastra dalam tajuk Sastra Saraswati Sewana, saya kira seperti kita merefleksi secara jernih situasi pandemi hari ini. Jadi pandemi yang membuat kita murung, yang menjadikan kita hadir pada ketakutan yang sama, kemudian kita merefleksi untuk melihat kembali jejak keluhuran dan kebijaksanaan tetua kita di masa lalu. Bagaimana menata hidup, harmoni antar kawan, harmoni dengan alam, dan juga
terjalin hubungan yang kohesif antara yang nyata dan yang tidak nyata. Ternyata posisi kehidupan kita ada di pendulum antara sakala dan niskala. Jadi semua orientasi kehidupan ada pada titik itu. Jadi kita tidak mungkin mengejar yang fisikal sebagai kemeriahan lelaku hidup, tapi kita mengabaikan suasana dan juga ketenangan, kenyamanan batin kita. Sehingga saya terus terang sangat merasa terkebelakang ketika gagasan ini justru dilahirkan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud, kok tidak oleh ISI Denpasar gitu. Jadi mengiringi gagasan yang cemerlang ini, jadi kami akan berkomitmen untuk berkolaborasi lebih jauh untuk memadukan laku kreatif kami dengan sulur sastra yang sudah disemai oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud. Tahun depan kita bersama-sama berimajinasi tentang Uma, berimajinasi tentang Danu, berimajinasi tentang air. Kita menyambut G20 dengan gagasan-gagasan kreatif, dengan lelaku-lelaku kreatif yang lebih besar untuk menjadikan Bali kembali berkibar sebagai entitas sastra yang hidup oleh pribadi-pribadinya yang cemerlang. Saya kira ini semua banget, Kirang Langkung, Titian Unas Sinampuro, Tiang Sinap Anto Pramosanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Adanya kerjasama tentu harus tertuang dalam penandatanganan MOU, Doi. Betul. Atau nota kesepahaman. Di mana tentu saja saat lagi kita akan menyaksikan penandatanganan MOU. Tujuan dari penandatanganan ini sendiri memiliki manfaat kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak dalam rangka peningkatan potensi, kompetensi, dan pemberdayaan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan, khususnya dalam pengembangan Tridharma perguruan tinggi, serta melaksanakan kebijakan. Baik, dan membahas tentang kebijakan tentu saja ada kebijakan program pembelajaran Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Di samping itu juga ada pun program kerjasama yang dilaksanakan antara lain adalah bentuk apresiasi seni dan sastra, ada juga pengabdian pada masyarakat, program kolaborasi cipta seni, ada pelaksanaan program pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka, seminar, pameran dan kegiatan-kegiatan ilmiah dan kegiatan lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dan selanjutnya langsung kita saksikan penandatanganan MOU atau nota kesepahaman. Dan telah hadir Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, bersama Rektor ISI Denpasar, Profesor Dr. Wayan Kun Atnyana. Iya, betul sekali. Seperti kita bilang, ini adalah penandatanganan nota kesepemahaman ya. Jadi sekali lagi kita saksikan bersama-sama dan nanti kita meminta foto dokumentasi bersama. Baik, kami minta tepuk tangannya, sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan seperti kita bilang di awal, hari ini adalah peluncuran buku, membahas tentang panjangnya juga dari acara ya. Jadi akan kita lanjutkan sesaat lagi.
Dari tadi kita telah membahas tentang peluncuran buku. Ada Betul. 3 buku ya Doi yang akan Betul. dirilis karena seperti yang sudah kita dengarkan bersama, jika buku-buku ini merupakan karya dari para pemenang terpilih dan juga nominator di ajang kreasi Sastra Saraswati Sewana. Seperti saya bilang di awal, perjalanan panjang dari workshop secara online karena kita ada di pandemi COVID-19, pengumpulan karya-karya, penjurian sampai malam puncaknya. Dan sekali lagi kita akan siap-siap untuk melakukan peluncuran buku Sastra Saraswati Sewana. Yayasan Puri Kauhan Ubud meluncurkan 3 buku. Buku pertama, buku Sastra Saraswati Sewana, Pemarisuda Gering Agung, karya-karya terpilih. Buku ini memuat karya terpilih dan karya nominasi para peserta ajang kreasi sastra Saraswati Sewana. Karya-karya yang diterbitkan dalam buku ini meliputi 5 karya terbaik dan beberapa karya nominasi peserta Sastra Bali Modern Puisi, cerpen dan satwa untuk anak-anak serta 5 karya terbaik, serta beberapa karya nominasi peserta Sastra Bali Klasik yaitu Kekawin, Kidung, dan Geguritan. Buku kedua, Mulat Sarire untuk Bali Bangkit, Publik Bagan di masa pandemi. Buku ini memuat rangkaian publik bagan virtual atau diskusi virtual yang diselenggarakan Yayasan Puri Kauhan Ubud selama pandemi. Ada 7 tema yang dibahas dalam 7 kali acara publik bagan virtual yang menghadirkan narasumber kompeten sesuai tema diskusi. 7 tema tersebut adalah Gering Agung COVID-19 dalam kajian kesehatan dan teks tradisi, menjaga kesehatan jiwa di masa pandemi, jejak sejarah wabah di Bali, mantra, yantra, tantra, dan karma di masa pandemi. Mapitulung, saling membantu di masa pandemi. Bali Next Pandemic, menjelajahi well-being economy dan wellness tourism. Bali Bangkit, menyampaikan dukungan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, agar Bali segera pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19. Buku ketiga, Mai Mebase Bali. Buku ini memuat karya-karya pemenang lomba kartun strip bertema Mai Mebase Bali. Mai Mebase Bali merupakan event Yayasan Puri Kauhan Ubud untuk mengkampanyekan penggunaan bahasa Bali kepada masyarakat luas. Kepada Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, didampingi oleh Pembina Yayasan Puri Kauhan Ubud, Anak Agung Bagus Ari Brahmanta, untuk melakukan penyerahan buku. Baik, yang pertama kita lihat bersama-sama diserahkan kepada Bapak Soekardi Rinakit, beliau adalah Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Dan selanjutnya buku juga akan diserahkan secara langsung kepada Rektor ISI Denpasar. Menyusul selanjutnya Doi, penyerahan buku secara simbolis juga akan diberikan kepada Penglingsir Puri dan juga Griya. Jadi jika kita membahas buku-buku, tadi sempat dibahas di video. Jadi ada sedikit bayangan, buku pertama adalah buku Sastra Saraswati Sewana, Pemarisuda Gering Agung, karya-karya terpilih. Jadi buku ini memuat karya terpilih dan juga karya nominasi para peserta ajang kreasi sastra Saraswati Sewana. Karya-karya yang diterbitkan dalam buku ini meliputi 5 karya terbaik dan beberapa karya nominasi peserta sastra Bali Modern, puisi, cerpen, dan satwa untuk anak-anak serta 5 karya terbaik serta beberapa karya nominasi peserta sastra Bali Klasik yaitu Kekawin, Kidung, dan Geguritan. Dan selanjutnya penyerahan buku ini secara simbolis juga tentunya akan diberikan kepada Rektor Sebali. Jika kita membahas juga tentang buku, peluncuran buku hari ini juga ada buku kedua yaitu Mulat Sarire untuk Bali Bangkit, Publik Bagan di masa pandemi. Buku ini sendiri memuat rangkaian Publik Bagan virtual atau diskusi virtual yang diselenggarakan Yayasan Puri Kauhan Ubud selama pandemi. Ada 7 tema yang dibahas dalam 7 kali acara Publik Bagan secara virtual yang tentunya menghadirkan narasumber kompeten sesuai dengan tema diskusi. Iya, kita masih saksikan juga penyerahan buku. Dan kalau membahas tema kembali Ovi, 7 tema tersebut adalah yang pertama Gering Agung COVID-19 dalam kajian kesehatan dan teks tradisi.
Yang kedua ada menjaga kesehatan jiwa di masa pandemi. Yang berikutnya adalah jejak sejarah wabah di Bali. Ada mantra, yantra, tantra, dan karma di masa pandemi. Ada juga mapi tulung, saling membantu di masa pandemi. Di samping itu ada juga Bali Next Pandemic, menjelajahi well-being economy dan wellness tourism. Dan ada Bali Bangkit, menyampaikan dukungan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK agar Bali segera pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19. Acara penyerahan buku kali ini juga diberikan secara langsung untuk tokoh budayawan, tokoh masyarakat, serta seniman yang terus aktif mengkampanyekan, bisa kita bilang Doya, Berperan menjaga serta juga tentang tradisi-tradisi yang dimiliki oleh Bali. Sementara itu buku ketiga tentang Mai Mebasa Bali, buku ini sendiri memuat karya-karya pemenang lomba kartun strip bertema Mai Mebasa Bali. Mai Mebasa Bali merupakan event dari Yayasan Puri Kauhan Ubud untuk mengkampanyekan penggunaan bahasa Bali kepada masyarakat luas. Makanya seperti kita bilang di awal, beberapa anak muda yang kebetulan kemarin sempat ngisi musik mereka dengan lirik Indonesia atau bahkan bahasa Inggris, ditantang untuk membuat lirik berbahasa Bali. Itu tentu susah sekali Doy. Betul, dan semuanya tercompile ya, datanya lengkap ada di filenya Puri Kauhan Ubud. Baik, Dan masih dalam penyerahan penyerahan sekarang sudah ke juri berarti Dewan ya. juri ya. Ada Bu Mas di situ. Yang tentunya aktif sekali Doy, seniman juga. Lalu penyerahan buku juga akan diberikan kepada Kepala Lingkungan dan Klien Adat Sekelurahan Ubud. Oke, baik. Masih ada ya nanti diantarkan ke belakang. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi Anda juga yang sudah menyaksikan tayangan ini, terima kasih banyak sudah online bersama kami. Ya, di YouTube kan, Betul. Puri Kauhan Ubud TV. Dan tentu saja kita akan menyaksikan yang tidak kalah luar biasa, yakni video Selampah Laku Pengawi Sastra Saraswati Sewana. Bali sesungguhnya adalah sebuah jineng sastra atau lumbung sastra, tempat untuk menyimpan karya-karya sastra yang telah ditulis oleh para leluhur kita di masa lalu dan sekaligus ruang untuk mencipta sastra yang baru. Di Pulau Bali sesungguhnya antara sastra klasik dengan sastra yang hidup saat ini itu seperti tetesan hujan dari angkasa yang jatuh ke pertiwi yang tidak pernah terputus sesungguhnya. Dua orang pengarang atau pengawi yang penting untuk kita catat selampah laku kehidupannya dan karya-karyanya yang masih aktif untuk menulis karya-karya sastra hingga saat ini adalah Bapak Imade Degung dan termasuk juga Bapak Iwayan Sregeng. Dua ring sampune nawang punika dengan terus tertarik ring tatuannya punika. Napi ni wenten makin dari kena apa wenten ring tatuannya punika. Tapi makin sana berkembang dan mau lang-lang gitu na dua. Walaupun wenten punika. Pancasila ni kan saking dije tekan punika. Bhinneka Tunggal Ika saking dije punika. Puniki sampun dasare sampun kawanan ngeraris tertarik yang raga kadong sampun nawang martian kentena dua dengan uning ring napun ngerti artinya punika kentena terjemahan tatuan ini semakin tertarik. Iya, akhirnya setelah satu tekun ini makin tertarik karena apa seni sastranya itu. Misalnya tata bahasanya, gitu. Itu menarik buat yang gitu. Sehingga betul-betul yang mentekuni gitu. Terus yang pada pribadi harus tahu ugar dulu. Apa itu kawin? Apa ugarnya? Gitu. Ya, guru lagu. Apa itu guru? Apa yang mana guru? Ini. Mana lagu ini. Tanpa tahu itu tidak bisa. Itu yang terbesar syaratnya. Kemudian mengetahui tentang seluk-beluk bahasanya. Ya, dan kosakata harus banyak juga diketahui. Ya, dan kosakata bisa diambil dari kamus dan sebagainya. Ya. Dua sastrawan ini telah membuktikan bahwa mereka adalah penjaga benteng rohani sekaligus juga benteng keindahan kita. Dan pada saat yang bersamaan melalui karya sastralah kebenaran itu disampaikan dengan jalur keindahan sehingga sastra kemudian disebut sebagai Sangyang Sastra.
Dalam konteks inilah kita kemudian menemukan satu istilah yang disebut dengan Satyam Siwam Sundaram. Kebenaran, kesucian, dan keindahan. Sastra yang ada di pikiran saya sebelum saya bertemu dengan orang-orang hebat adalah identik dengan sesuatu yang tua bahkan klasik. Tapi Bukan rahasia umum lagi Doi. Bukan. Semua anak muda kalau ditanya mau ikutan sastra nggak? Tua. Nah, tapi ketika ada kesempatan di Millennial Nyastra Talk Show Radio Series, akhirnya saya ketemu dengan orang-orang hebat. Penulis-penulis sastra muda, penyuka-penyuka atau juga perkumpulan mereka bagaimana bercerita bahwa sastra klasik itu bisa asik. Sastra itu bisa menembus batas. Saya ingat sekali ketika mengambil tema sastra menembus batas, saya kedatangan tamu adalah Monali, seorang tamu dari California yang justru menghabiskan waktunya untuk belajar kebudayaan Bali. Megender, wayang, dan segala macamnya. Malu ya Doi, sebagai anak muda saya malah ke bule-bulean tapi bule malah ke Bali-Balian sebenarnya. Oke. Tapi memang begitu juga saya ingat bagaimana Ibu Aryani Willem, 32 tahun di Jerman, tapi saat saya tantang untuk Mesatwa Bali, beliau masih sangat fasih dan logatnya masih Bali banget. Jika kita membahas tentang satwa atau dongeng, ini adalah sebuah cerita yang paling mudah sekali diterima oleh semua generasi Doi. Betul. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, kita tentu tahu pesan-pesan moral yang ingin disampaikan. Betul sekali. Mungkin ada beberapa anak-anak modern adalah nonton Lion King atau juga Frozen. Itu kayak bentuknya saja yang berubah ya. Tapi tampaknya kalau membahas tentang dongeng, kita akan mempersilahkan dongeng Mulat Sarire mengantar apresiasi dan juga dialog yang tentu saja orang hebat yang akan membawakannya. Siapa lagi kalau bukan Sukardi Rinakit dan Ayu Laksmi. Swastiastu. Saya dan Bu Ayu akan mengantar untuk apresiasi sastra Saraswati Sewana ini. Saya bukan pendongeng, jadi kalau salah-salah tidak apa-apa. Arjuna memutuskan untuk bertapa di Gunung Indragila. Arjuna ingin Mulat Sarira. Arjuna ingin kontemplasi mengoreksi diri. Mengapa Pandawa yang selama ini berbuat baik, adil, jujur dalam permainan dadu kalah dengan Kurawa. Pandawa harus hidup terasing, terbuang di hutan belantara dan hidup susah. Maka Arjuna oleh saudara-saudaranya, oleh Yudhistira, didorong untuk bertapa di Indragila. Untuk mendapatkan panah Pasopati yang nantinya akan merubah dan membuat keadilan di masa depan. Maka berangkatlah Arjuna dengan keyakinan penuh. Pada suatu siang, karena begitu terik, Arjuna berhenti di bawah pohon beringin. Dia terkejut, ada kucing lari ke sana kemari, mengejar tikus yang gemuk-gemuk, meong-meong. Meong-meong, hale jadi gule, bikul gede-gede, ben moko-moko, kerang besar, terus meong-meong, hale jadi gule, bikul gede-gede, ben moko-moko, kerang besar, terus Peluncuran buku biasanya serius, jadi jangan terlalu serius lah kita gitu. Kucingnya hilang. Sebentar. Prof Kun, di bawahnya bawah kursi. Ada kucingnya enggak? Mau saya kerjain profesor ini aneh. Arjuna memutuskan untuk melanjutkan perjalanan.
Akhirnya sampailah di Gunung Indragila dan mulailah Arjuna untuk bertapa. Betara Indra tahu Arjuna mulai bertapa, maka dikirimlah 7 bidadari yang dipimpin oleh Supraba. Semua bidadari ini cantik. Saya mohon maaf, Arjuna lolos dari godaan ini. Saya sendiri tidak yakin akan lulus dari godaan itu. Gung Ari pasti lulus. Prof Kun bagaimana, lulus enggak kira-kira? Arjuna lulus dari godaan pertama. Tiba-tiba ketika Arjuna sedang bertapa, datang seekor babi hutan yang besar. Saya mohon maaf, tidak mau pakai kata celeng besar. Celeng lagi politis sekarang. Babi besar, Mamang Murga, menyerang Arjuna, menyeruduk Arjuna, sehingga Arjuna bangkit dari tapanya dan dipanahlah Mamang Murga. Mamang Murga mati. Arjuna tiba-tiba ada sesuatu yang hadir dalam dirinya. Tidak bisa, saya harus serakah seperti Mamang Murga ini. Tidak boleh saya rakus, tidak boleh saya gerudak-geruduk seperti ini. Itu kalau saya ingin berbakti di masa depan. Hidup adalah harus seperti air, tiba-tiba Arjuna berpikir seperti itu. Yang menjadi sumber penghidupan, menjadi sumber pengetahuan, menjadi tirta yang berguna untuk kemanusiaan. Wife of life, water of life, tirta. Kayune dados kayon nutokso cinta rupa ngambang ngawangso kayon nutokso nak magama tirta guli giri kawaruna suong mamong mule mati hati bambong urep-urep sang waruna matadong langit enong kayone pecah-pecah pecah-pecah tanpa rening kali. Tirta sebagai sumber kehidupan dan sebagai sumber pengetahuan tidak hanya ada di Bali, tidak ada di Indonesia, tapi tirta sebagai pengetahuan juga bisa ada di Sydney, di University of Sydney. Di sana tirta tumbuh. Tidak hanya bicara tentang Bali, tidak hanya bicara tentang Indonesia, tidak hanya bicara tentang pangeran, tidak hanya bicara tentang buruh, tapi juga journey of desire. Siapa lagi tirta itu kecuali Profesor Adrian Vickers di sana? Sudah? Ya, Profesor Adrian Vickers. Silahkan Prof, your time. Nggih, titiang matur suksma. Kadi titiang matur sisip nenten dados ngiring ring Bali, kanton ring Australia, kanton ring Sydney, Mali titiang matur sisip yening wenten kirang langkung. Saya senang sekali dapat undangan dari Agung Ari dan senang sekali juga melihat ada teman-teman yang ada di sana termasuk
Profesor Kun Adnyana dan teman-teman lain, dan memang 3 buku ini merupakan bukan saja kesempatan untuk membicarakan Bali dan kesehatan budaya Bali. Maksud saya keadaan budaya Bali dan bagaimana kekuatannya, tetapi juga salah satu kesempatan untuk membicarakan kesehatan secara umum waktu menghadap dan sedang menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu wabah COVID. Jadi saya sebenarnya ingin sekali pulang atau kembali ke Bali, tetapi kami di Australia masih seperti dipenjarakan, dan mungkin sesuai dengan asal-usul bahwa nenek moyang kami memang orang Napi zaman dulu, tetapi mudah-mudahan di dalam beberapa bulan yang akan datang kami bisa bisa bebas untuk jalan ke Bali dan tempat kemana-mana. Dan sebenarnya waktu saya ada di sini di Sydney, di dalam keadaan lockdown, saya ingin sekali mengerti bagaimana orang Bali sedang menghadapi COVID dan bagaimana baik reaksi maupun cara untuk mengurus kehidupan dalam 2 tahun atau 1,5 tahun yang sudah lewat. Dan 3 buku ini memang merupakan contoh yang luar biasa daripada kegiatan baik gerakan orang Bali di dalam keadaan yang sangat berat, tetapi juga yang merupakan tantangan agar bisa memikirkan bagaimana masa depan dan masa sesudah atau masa pasca COVID yang kita sudah tahu sebenarnya akan dengan segera pasti melewat. Jadi pertama saya senang sekali melihat misalnya ada buku My Bahasa Bali. Jadi buku My Bahasa Bali merupakan bukan saja salah satu usaha untuk menahan atau menguatkan penggunaan bahasa Bali, tetapi juga merupakan salah satu inti dari orang Bali menghadapi masa tantangan COVID, yaitu bahwa humor, lelucon merupakan salah satu sifat yang selalu mengherankan daripada orang Bali. Walaupun menderita, walaupun menghadapi tekanan yang luar biasa, masih bisa bersenda gurau tentang keadaan dengan kadang-kadang dengan arti atau dengan tujuan yang cukup tajam, tetapi juga merupakan salah satu inti budaya yang dari zaman dulu kuat dan meneruskan. Jadi sepertinya ada sifat tualen dan merdah dalam menghadapi keadaan perang atau keadaan luar biasa di mana harus mengikuti para pahlawan atau para dewa dalam tualangannya. Jadi My Bahasa Bali adalah salah satu contoh yang memberi harapan untuk masa depan, dan khususnya membaca orang yang masih muda ikut dalam lomba dan bisa menggambar, tetapi juga bisa punya imajinasi tentang bagaimana
membicarakan, memberi gambaran tentang keadaan sekarang dan keadaan masa depan. Juga yang sangat menyenangkan, buku Sastra Saraswati Sewana yang juga memberi salah satu pengertian tentang bagaimana kekuatan bahasa dan sastra di dalam kebudayaan Bali zaman sekarang. Dan ya, mungkin kalau zaman kolonial, para filolog yang ada di Belanda memikirkan bahwa orang Indonesia atau orang Bali tidak bisa menulis sastra yang sehebat dengan kekawin zaman dulu. Dan pandangan kolonial seperti ini memberi satu gambaran atau satu refleksi orientalis bahwa zaman dulunya Indonesia tidak seperti zaman atau jauh lebih hebat dari zaman sekarang. Tetapi di dalam sastra, di dalam kesusastraan buku ini, saya melihat bahwa sebenarnya sifat bahasa Jawa kuno, sifat bahasa Kawi masih utuh. Dan sebenarnya imajinasi orang Bali bukan hanya tidak bisa hanya mewujudkan diri di dalam gambaran, di dalam lukisan, tetapi juga dengan penggunaan bahasa dan penggunaan bahasa yang berbeda-beda, yaitu bahasa Kakawin, bahasa Kidung, bahasa Geguritan, dan derajat-derajat bahasa Kawi dan bahasa Bali yang luar biasa. Jadi kedua buku ini saya merasa memang contoh untuk negara-negara lain dan juga untuk pulau-pulau lain di Indonesia, bagaimana kegiatan, bagaimana usaha untuk mencapai atau ya mewujudkan tingkat budaya yang masih kuat dan luar biasa. Lalu mengenai mungkin sebagai sejarawan, saya mau memberi komentar yang lebih lanjut tentang buku yang ketiga, yaitu buku Bangkit Bali. Dan buku ini mungkin paling dalam dan paling menarik oleh karena menggali sumber-sumber lama, sumber-sumber agama, sumber-sumber sejarah, agar bisa mengerti bagaimana tantangan yang pernah jadi terhadap orang Bali dan bagaimana orang Bali menghadapi misalnya wabah zaman dulu dan menggunakan pengertian ini untuk menghadapi zaman sekarang, khususnya zaman COVID. Jadi boleh dikatakan memang ada puncak dan jurang di dalam sejarah Bali, dan di dalam jurang memang ada buta, ada raksasa, ada hantu yang harus dihadapi. Tetapi orang Bali memang di dalam sastra agamanya punya banyak sumber-sumber untuk menghadapi ancaman seperti ini. Prof. Adrian, ya. 1 minute more. Oke. 1 menit lagi. Kita ngopi aja di sini di Ubud. Ke Ubud, latar belakangnya Ubud, lebih baik ngopi, kita diskusi bukunya, Prof. Oke. Jadi seperti zaman dulu orang Bali harus menghadapi peletusan Gunung Agung atau gempa bumi di Batur atau wabah baik influenza tahun 1918 maupun yang jadi satu
abad sebelumnya, waktu tahun 1815 ada cacar maksudnya. Dan saya belajar banyak dari tulisan Beli Sugilanus, khususnya tentang Dasanama dan tentang sejarah ilmu Bali untuk menghadapi bahaya tentang malapetaka dan wabah zaman dulu. Dan dari sana kita bisa melihat bahwa memang Bali dari dulu sudah punya cara sendiri untuk mengurus dan menghadapi masalah-masalah. Jadi cara ini memang memberi harapan bahwa pasca COVID ada satu jalan baru yang akan muncul. Oleh karena kalau melihat malapetaka yang pernah jadi di dalam sejarah Bali, sesudah malapetaka memang ada reaksi, tetapi ada jalan yang baru dan sesudah peletusan Gunung Agung, sebenarnya Bali menjadi lebih subur dan tanahnya bisa lebih berhasil. Mudah-mudahan seperti malapetaka atau wabah yang ini, Bali sebenarnya bisa muncul sebagai salah satu pulau yang cukup subur, dalam arti subur budaya dan subur dalam arti bahwa masyarakat jauh lebih kuat. Dan pada kesimpulannya, saya berharap bahwa masa depan ada juga pada masa pasca COVID, ada juga salah satu cara untuk merencanakan atau memikirkan sumber ekonomi Bali, yaitu kepariwisataan, agar ada revisi pendekatan terhadap kepariwisataan. Dan Bali yang bangkit sekarang sebenarnya bisa Bali yang tidak lalu kembali kepada masa tourism atau kepada masalah-masalah zaman turisme sebelum COVID atau pre-COVID. Yaitu kami harap bahwa dari grassroots Bali seperti inisiatif buku ini ada pembangkitan Bali yang merupakan jalan masa depan yang baru. Ya, terima kasih. Matur suksma, Prof. Matur suksma, Prof. Adrian Vickers, sumber mata air dari Sydney. Pengantar saya lanjutkan. Arjuna terkejut ketika melihat bangkai Mamang Murga. Ternyata ada 2 anak panah yang tertancap di tubuh babi hutan itu. Ketika Arjuna bingung dengan hal itu, seorang pemburu tua datang menghampiri dan mengatakan, "Saya yang membunuh babi ini. Ini adalah panah saya." Arjuna bersikukuh, "Ini panah saya yang membunuh." Mereka berdebat, bertengkar, akhirnya mereka bertarung. Dari siang sampai malam mereka bertarung, sama-sama sakti. Pada satu kesempatan, Arjuna berhasil memegang kaki pemburu tua itu dan lenyaplah pemburu tua itu. Tiba-tiba muncullah Bathara Siwa sedang duduk di atas Padma. Air danau tiba-tiba berkilau-kilau, bulan tiba-tiba menjadi purnama. Bulan cahaya empukan Pak. Sasiwimma hanenggata masih banyu
asing suci nirmala mesiulang iwa mangkana ragwa kita engkadaden riang bagi yoga kita sakala. Cahaya bulan tidak hanya bersinar di telaga, cahaya bulan dan kemilau air juga bersinar di Massey University di Wellington. Profesor Graham McRae, silakan. Prof, your time. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat. Siang matur suksemu pisan kepada keluarga Purikawan atas undangan partisipasi kecil dalam karya agung ini. Tiang juga mohon maafkan sebelumnya karena Tiang durung uning bahasa Bali dan sebetulnya setelah 2 tahun tanpa datang di Bali, bahasa Indonesia saya juga makin agak kaku. Saya sudah punya pengalaman meneliti tentang sejarah dan budaya Ubud selama hampir 30 tahun. Dalam waktu ini, saya bersama teman-teman peneliti asing hormati Purikawan sebagai pusat cendekiawan dan critical thinking di Ubud. Saya juga selalu ingat bantuan dan dukungan dari Gung Lingsia, Gung Odek, dan Gung Ari Dwipayana. Tradisi ilmu ini mulai pada kedatangan leluhur Purikawan dari Mengwi 130 tahun yang lalu dan jabatannya sebagai penasihat Raja Ubud Cakoda Gede Sukawati. Tradisi ini berjalan tanpa henti sampai jabatan Gung Ari sebagai penasihat Presiden Indonesia Joko Widodo. Pada awalnya, leluhur Purikawan, anak agung Oka Krebek, mendukung Cakoda Sukawati menghadapi krisis politik antara kerajaan Gianyar dengan rezim kolonial Belanda. Setelah itu, Gung Lingsia pasti ingat Ubud dan Purikawan dalam beberapa krisis lagi. Dan akhirnya, setelah 130 tahun itu, di tengah krisis COVID ini, Purikawan berusaha mendirikan yayasan baru dengan tujuan menghadapi krisis COVID dan krisis pariwisata melalui inisiatif budaya. Karya ini dalam jangka pendek di bawah 1 tahun adalah 3 proyek berbudaya yang muncul dari kerjasama antara Purikawan dengan banyak seniman, penulis, cendekiawan, dan ahli teknis seluruh Indonesia. Satu bagian adalah pembaruan sastra Bali melalui workshop multimedia. Keduanya adalah lomba kartun Bali, sejenis budaya baru. Ketiganya adalah seri public bagan atau diskusi soal pandemi ini melalui ilmu tradisi Bali berdasar pengalaman lama, penyakit dan kesehatan. Semuanya berbentuk virtual events dilaksanakan melalui multimedia digital, terbuka untuk masyarakat umum dan diikuti oleh ratusan orang. Dan puncaknya, saat ini semuanya baru diterbitkan berbentuk buku-buku.
Ini sebetulnya hasil luar biasa dalam waktu pendek dan keterbatasan pandemi. Buku pertama tentang proyek sastra Bali mengambil bencana Gering Agung ini sebagai opportunity, sebagai kesempatan untuk refleksi, introspeksi dan kreativitas, dan juga untuk pembaruan sastra Bali. Sastra ini dengan beberapa model termasuk kekawin dan keguritan, tapi juga bentuk modern seperti cerpen, semuanya dengan tema Gering Agung. Buku ini adalah koleksi pilihan 30 karya sastra terbaik oleh 30 penulis. Jumlahnya menjadi lebih dari 800 halaman. Tapi maaf sekali, saya belum baca karena bahasa Bali saya belum begitu lancar. Dikira saya perlu 800 jam untuk baca. Tetapi sementaranya, menurut tafsiran saya, tulisan-tulisan ini menjadi alat seni dan intelektual untuk mengobati ancaman jiwa virus COVID dan akibat ekonominya. Dan masa depan, saya merasa koleksi ini bisa dipakai oleh orang awam, baik orang Bali maupun orang asing seperti saya, sebagai alat sangat berguna untuk belajar bahasa, sastra, dan aksara Bali. Buku kedua adalah buku kartun. Kartun adalah suatu medium atau bahasa yang lebih daripada bahasa biasa. Makanya orang seperti Tiang yang durung-uning bahasa Bali bisa mengerti dan menikmati bentuk umumnya. Tetapi intinya dan artinya dalam kartun berlokasi antara gambar dengan katanya. Medium kartun sangat populer di Indonesia karena orang Indonesia selalu siap tertawa walaupun keadaan susah seperti bencana kesehatan dan ekonomi ini. Ada peribahasa Inggris, if we don't laugh, we have to cry. Maksudnya kalau tidak tertawa harus menangis. Ada lagi satu, laughter is the best medicine. Tertawa adalah obat terbaik. Mungkin ada peribahasa Indonesia atau Bali begitu juga. Buku ketiga yang saya paling mengerti adalah public bagan atau diskusi tentang beberapa soal Gering Agung dan kesehatan. Tapi bentuknya tujuh diskusi ini adalah kombinasi atau dialog antara ilmu kontemporer oleh ahli kesehatan, hukum, dan politik dengan wawasan dari ilmu kuno ditafsir oleh ahli lontar Subilanus. Ini menarik sekali karena sering ada jurang antara dua sumber ilmu ini. Arti benar lestarikan budaya Bali bukan hanya bentuk luarnya, tapi arti dalamnya sebagai jenis ilmu yang bisa berdialog dengan ilmu modern dan global. 3 buku ini saya yakin akan nanti dilihat sebagai dokumen penting dari musim susah ini, tapi juga alat penting dalam pembaruan bahasa dan sastra Bali. But what next for Yayasan Puri Kawan? Apa yayasan sudah siap istirahat atau ada pikiran untuk masa depan? Kalau ada, boleh saya menyarankan diskusi tentang merencanaan arah Bali pasca pandemi. Atau mungkin lebih persis, Bali pasca pariwisata massal dan pasca krisis lingkungan dan sumber daya. Ada lagi satu peribahasa Inggris, never let a good crisis go to waste.
Artinya dalam setiap krisis adalah kesempatan atau opportunity. Kesempatan untuk apa? Mungkin untuk ekonomi baru dan model pembangunan yang benar-benar sustainable secara fisik tapi juga secara sosial dan budaya. Ada bicara dalam sesuatu public bagan tentang well-being ekonomi. Menurut pengertian saya tentang ekonomi dan cara hidup Bali tradisional, ekonomi tradisional itu boleh disebut sesuatu contoh well-being ekonomi. Apa ada kemungkinan prinsip-prinsip ekonomi tradisional itu bisa dikawin dengan prinsip kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan egalitarianism modern untuk membangkitkan ekonomi baru di Bali? Akhirnya, Tiang mengucapkan selamat kepada Puri Kawan atas proyek yang sudah jadi dan semoga karya yayasan ini akan berjalan lama. Salam Rahajeng dan Suksemo. Matur suksma, Dr. Green, Matur suksma. Masukannya terima kasih, inputnya untuk Puri Kawan ke depan. Salam sehat. Harus melanjutkan cerita. Saya tadi begini-begini sebenarnya untuk mengisi saja karena Mbok Ayu kan nembang, terus saya diem gini kan lucu ya kalau Arjuna akhirnya mendapatkan panah Pasopati dari Betara Siwa. Arjuna merenung, apa yang membuat saya mendapatkan ini? Akhirnya dia berkesimpulan, kesungguhan, keteguhan yang akhirnya membuat Arjuna bisa mendapatkan panah Pasopati. Arjuna berkehendak untuk pulang menemui saudara-saudaranya, tetapi Betara Indra tiba-tiba mengutus Arjuna untuk membunuh raksasa Niwata Kawaca yang mengganggu Kayangan. Arjuna berangkat dengan panah Pasopati, dipanahlah sang raksasa dan mati. Arjuna sekali lagi termenung, apa ini artinya? Meskipun berkuasa, tidak boleh semena-mena. Meskipun saya nanti sakti, tidak boleh semena-mena. Kemanusiaan adalah yang penting. Kita harus bisa mengejek diri sendiri. Pak Jang yang ajarkan itu ke saya. Saya selalu baca tulisan-tulisan beliau, yang saya berkesimpulan kita harus punya rasa kemanusiaan. Tapi juga jangan lupa kita bisa mengejek diri sendiri, mentertawakan diri sendiri untuk menjadi terapi sosial. Kasih sayang perlu. Udara rasa seperti yang Pak Jang ungkapkan adalah luar biasa. Itulah kasih sayang. Ku amin se ku sesambat se silakan untuk bersama. Serang wani se atur se ukulun se mu wani se mekade se mekade se. Pak Jang, silakan untuk memberikan apresiasi pada tiga. Om Swastiastu. Pak Gonggari yang saya kasihi, soalnya saya mengenal sejak kecil dan sekarang ini saya hormati. Pak Sukardiri Nakit,
yang baru menyebut udara rasa saya, yang saya hormati juga. Pak Kun Adnyana selaku rektor di sini dan bekas mahasiswa saya. Penglingsir Puri Ubud, rektor Udayana, rektor Undiksa, dan teman-teman semua yang saya lupakan, tetapi yang juga saya hormati. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya tinggal di Puri Kawan, saya belum berani masuk ke Puri. Saya masih sangat malu pada waktu itu. Namun, setiap pagi, saya melihat seorang anak kecil membawa satu tas. Dan saya pikir-pikir, kemana perginya anak kecil itu dengan tas tersebut. Sekarang saya tahu, karena anak kecil tersebut tiada lain adalah Gungari. Dan Gungari sebagai cucu seorang patih dari negara Ubud, tahu-tahu sekarang menjadi patih negara Indonesia. Ada memang kontinuitas. Dahulu ada juga orang bule pada waktu kakeknya. Sekarang juga ada orang bule, cuman saya berharap dengan fungsi yang sedikit berbeda. Bukan sebagai penjajah, tetapi sebagai budayawan. Sekarang bagaimana berbicara tentang kontinuitas yang menyangkut bahasa Bali. Tian Riki tenjuari ngangge bahasa Bali. Saya tidak sendiri demikian. Sejak 20-30 tahun yang lalu, saya menyaksikan surutnya penggunaan bahasa Bali. Surutnya secara sosiologis. Tidak pernah saya memakai bahasa Bali sekarang di lingkungan perkotaan. Berbeda misalnya dengan Jogja, di mana bahasa Jawa masih dipakai. Kalaupun ada kegiatan yang khusus diselenggarakan untuk melestarikan bahasa Bali, tidak jarang bahasa Bali tidak dipakai. Atau sekedar dipakai sebagai pengantar, sebagai untuk mengungkap tanda kesopanan terhadap penggede-penggede yang hadir seperti sekarang ini. Saya juga menyaksikan bahwa bila bahasa Bali dipakai, kandungan semantiknya juga menyusut. Lebih jarang terdapat penggunaan istilah abstrak
yang berasal dari bahasa Bali. Abstraksi sepenuhnya dipinjam, diturunkan dari bahasa Indonesia. Maka saya prihatin. Dan sampai sekarang saya prihatin. Namun ada juga keberlanjutan dari penggunaan bahasa Bali. Saya teringat ketika dahulu saya membaca cerita Metemu Rintapak Siring dari Pak Sanggra. Atau ketika saya membaca cerita Jilantik Santa bagaimana cewek Bali di Plegandang. Ya. Saya ingat itu. Tetapi penggunaan bahasa Bali semakin menjadi what we call a niche. Ya. Memang ada juga di Bali Post dulu, sekarang di Post Bali, upaya untuk melestarikan bahasa Bali dengan menerbitkan halaman dari bahasa Bali. Terdapat juga penulis muda seperti misalnya Ida Bagus Keniten atau Wayan Sade yang dulu menjadi kartunis saya, dan saya menyaksikan bahwa dalam penggunaan bahasa Bali pun tidak ada yang baku. Masih ada pertentangan pendapat dalam penggunaan A atau E, dalam penggunaan bahasa Bali kepara atau bahasa Bali halus. Maka melihat sekarang ini, apa yang dilakukan oleh kaum Puri, khususnya Puri Kawan, tetapi juga Puri lainnya, untuk melestarikan bahasa Bali, saya sangat senang menyaksikan itu. Saya juga senang menyaksikan bahwa Undiksa sekarang ini menghasilkan guru bahasa Bali. Saya senang juga bahwa YouTube mengeluarkan Dharma Wacana yang sering sekali juga menggunakan bahasa Bali. Dan saya lebih dari senang, saya gembira menyaksikan peluncuran ketiga buku ini. Namun, itu baru awal dari perjuangan. Oleh karena bila kita melihat realita historis 100 tahun ke depan, jangan kita membiarkan bahasa daerah menyusut ruang sosiologisnya. Dari tadinya dipergunakan oleh 90% orang, kemudian seperti sekarang jadi 50, nanti 30, 20, dan akhirnya hanya diajarkan di universitas sebagai bahasa yang mati. Maka kita perlu tindakan dari yayasan seperti Yayasan Puri Kawan. Tetapi kita perlu tindakan yang lebih dari sekedar simbolis untuk menghidupkan bahasa Bali di kalangan Bali, juga bila bisa di kalangan pengunjung atau pendatang ke Bali. Kira-kira
Sekian yang saya bisa katakan, karena kalau tidak saya akan lagi bicara selama 20 menit. Ya, Om Santi 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 Om. Pak Jang, matur susma, saya membaca dari archipelago dulu. Jadi ada satu murid yang mungkin Pak Jang, saya sungkan untuk menyebut itu. Karena bukunya Pak Jang saya sampaikan ke beliau, yaitu Pak Jokowi. Pemimpin belajar juga membaca tentang udara rasa, Pak Jang. Dongeng saya sebagai pengantar, pada dasarnya bukan dongeng, pengantar untuk apresiasi ini sudah selesai. Saya dan Bu Ayu akan menutup dengan puji penutup. Saya kalau dekat Bu Ayu mainnya bisa grogi. Maha suci Duh Gusti yang widi, sebanyak makhluk-makhluknya. Maha suci Duh yang widi, sebanyak kalimat yang tercipta. Hong wilahing sekaring bawana langgeng sekar mayang. Hong wilahing sekaring bawana langgeng sekar kajang. Hong wilahing astuna sedang luputo salah lan sandi. Luputo denani tawang tuang jagat dewa betoro jagat yang pramudityo. Wana langgeng rahayu 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 sakang dumadi santi santi santi. Matur susma, Om Santi Santi Santi. Masih dalam acara peluncuran buku Sastra Saraswati Sewana. Itu dia rangkaian acara sudah berlanjut dan sebelum kita akan menyaksikan tayangan spesial di acara hari ini, izinkan saya mengundang terlebih dahulu Wakil Gubernur Bali, Profesor Cooke Sukawati bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia, ada Bapak Trisno Nugroho untuk tampil ke depan, Bapak. dan tentu saja kami juga mengundang Ketua Yayasan Puri Kauhanubud, Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, didampingi oleh Pembina Yayasan Puri Kauhanubud, Bapak Anak Agung Bagus Ari Brahmanta. Selanjutnya akan diserahkan buku, jadi tadi ada 3 buku ya Doya. Betul. Salah satu buku yang akan diserahkan langsung secara simbolis kepada Wakil Gubernur Bali dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Tepuk tangannya Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan acara masih berlanjut. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan kami secara streaming. Dan sekali lagi, Unseen adalah sebuah teater tari yang terinspirasi dari film Camilla Andini dengan judul yang sama. Film tersebut telah meraih banyak penghargaan internasional, diantaranya Grand Prix Awards dari Berlinale International Film Festival dan Best Youth Film dari Asia Pacific Screen Awards. Teater tari Skala Niskala karya Camilla Andini, koreografer oleh Ida Ayu Wayan Arya Satyani dan dipentaskan oleh teman-teman dari Bumi Bajrasandi. Telah dipentaskan di Esplanade Theatre Singapura di tahun 2019 dan Asia Topa Melbourne pada tahun 2020. Dan mohon kerjasama untuk Anda semua yang ada di ruangan ini.
selama pertunjukan atau tayangan ini dilakukan, mohon tidak merekam. Betul, karena ini juga tergantung dengan hak cipta, mengingat tayangan atau teater tari ini masih diputar untuk penonton secara terbatas. Baik, tidak usah menunggu berlama-lama lagi, kita akan menyaksikan video teater tari. Baik, itu dia tadi sekali lagi video teater tari Skala Niskala sudah kita saksikan bersama-sama. Betul, dan tentu saja semoga tayangan tadi bisa menginspirasi kita tentunya dalam berkarya kebudayaan Bali, Doi. Betul sekali, dan tayangan tadi mengakhiri juga acara kita hari ini. Dalam peluncuran buku Sastra Saraswati Sewana, kami mewakili penyelenggara mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Akhirnya kami tutup dengan para Mesanti, saya Dodio Sandra. Dan saya Ovi Diandra. Om Santi, 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 Om.